من كل سوء معمول وصلاح ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا مساكين في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وبجاه سيدي ولد عدنا جميعا لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا لأرجو مشايخنا قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الحال سيدي أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب المقام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح محمد سلمان بن عبد الكريم السمان المداني وإلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله Galapai Al-Jari وإلى شيخنا مربي روحنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني سكوبل مرتبور مددنا بمدادهم ومددنا بمدادهم ومددنا بمدادهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-musannifu wa mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah majelis rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, selalu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang selalu diberikan kepada kita semua. Kemudian salawat teriring salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Meneruskan kajian kita masih pembahasan di seputar tentang fadailu ba'di suwar, kelebihan-kelebihan atau keistimewaan-keistimewaan sebahagian daripada surah-surah Al-Quran. Keistimewaan-keistimewaan sebahagian daripada surah-surah Al-Quran. Istilah keistimewaan itu kalau bahasa Banjarnya kaharatan. Kaharatan daripada surah-surah Quran itu nah. Suara urunan nih. Apa namanya? Serak-serak basah. Serak-serak BL gak tahu ya. Anu ta minum es. Tarancaki undangan sering. Jadi orang kan mau ngasih minum ada es. Kadang-kadang tuh nah. Ulun tuh sebujurannya kada tapi tahan minum es. Biasanya rajin bilang hendak 1 bulan sekali kada minum es. Banyu esnya kah sama aja juga ada tahan. Bilainya nu radang sini panas kayak mau anak sariawan itu nah. Kalau kopi minum aja. kopi minum harus hari-hari minum kopi. Kalau es kada tahan. Mau es bercampur, mau es kada bercampur. Mau es biasa, es teler, es macam-macam kada. Mun hendak juga merasai 1 tegok 2 tegok. 1 tegok 2 tegok ayo merasai tambah kapuhunan. Jurang Banjar tambah kapuhunan. Di makalah yang selanjutnya suratul Fathi itukah kemarin nasinya ya. Anu pang ini yang dibahas nih yang pina parlu-parlunya aja. Enggak ada parlu ngapain bahas ya kalau suratul Fathi yang bagi kira tuha yaumal jum'ah. Bermula surah Al-Fatah
Ada kok di Quran surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar sampai habis ila akhir ayat. Surah Al-Fatah itu sayugianya dibaca hari Jumat. Biasanya kan kita taunya hari Jumat, Al-Kahfi atau malam Jumat nih. Al-Kahfi, Yasin dan yang lain-lain. Padahal bagus juga surah Al-Fatah itu dibaca hari Jumat itu. Supaya apa? Wahiyya turisul fatha ala qari'iha. Dia surah Al-Fatah itu mewarisakan bagi orang yang membaca itu akan mendapatkan foto atas orang yang membaca tersebut. Taulah foto lain butuh lain lah foto. Foto itu dibuka akan Allah hati orang itu supaya nanti termasuk rajin beribadah. Itu hati orang tuh foto dibuka untuk kebaikan-kebaikan. Ada guru yang menyebabkan fotonya seseorang, ada model kayak gitu. Gurunya anggaplah guru yang istimewa seperti Syekh Murabbi Mursyid yang membimbing muridnya supaya muridnya ini berjalan menuju Allah bisa dengan sebab gurunya itu fotonya seorang hamba. Tabukanya hati si hamba untuk beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu ya kalau suara ulun nih anu aja kalau bisa jadi paham kalau walaupun serak-serak basah kan. Nah, itu bisa jadi paham. Jadi diamalkannya kayaknya baca surah Al-Fatah tuh. Nyata masuk orang itu mengamalkan ilmu walaupun dalam seumur hidupnya sekali maha menggawi. Mengerjakan sekali aja. Termasuk aja orang itu dikatakan mengamalkan ilmu walaupun cuma sekali. Menggawinya, mengerjakannya tuh satu kali aja. Maka orang itu termasuk mengamalkan ilmu. Amun hendak rutin misalnya kada kawa. Yang bagus tuh ya istiqomah bang, yang bagus tuh lah istiqomah. Makanya ada doa itu Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufik wal hidayah wal istiqomah. Ada doa yang itu dahulu bahari di sakumpul diijazahkan oleh guru sakumpul doa itu karena beliau sering membaca itu. Allahumma inna nas'aluka taubah, ya Allah minta supaya dapat bertaubat wal maghfirah dapat keampunan, taufik wal hidayah taufik dan hidayah. Taufik itu ya artinya Tuhan menolongi kita supaya kau beramal juga. Hidayah dapat petunjuk, mendapat petunjuk aja tapi kada kawa mengamalkan belum. Nah, belum taufik hidayah lagi belum. Wal istiqomah pulang kayak gitu nah sampai mati istiqomah tuh kalau nyandak. Ya ada orang itu awalnya istiqomah semakin ke ujung ada lagi istiqomah bisa kayak gitu dicabut oleh Allah keistiqomahan dalam kebaikan tuh semakin betuha semakin kada istiqomah lagi. Kemarin waktu muda istiqomah dalam kebaikan sekalinya betuha semakin betua kada istiqomah lagi. Nah jangan, mestinya semakin betua semakin istiqomah dalam kebaikan, semakin betua semakin istiqomah dalam kebaikan. Aku istiqomah juga aja, tapi istiqomah dalam kejahatan. Nah lain ini, istiqomah dalam kejahatan, nauzubillah nih istiqomah dalam anu guru aja istiqomah tuh bini ulun. Nah untung lagi itu namanya. Nama bini istiqomah. Untung lagi ya kalau adakah nabi si bini istiqomah. Bagus deh tuh. Istiqomah bekong. Istiqomah. Istiqomah. Kemudian in aratta sidqa fil kauli, jika kalian hendak mendapatkan kejujuran pada perucapan-ucapan, maka faaksir perbanyak oleh kalian min qiraati inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhirih surah ayat. Kalau hendak mendapatkan kejujuran atau kebaikan sama aja kejujuran kebaikan tuh orang lebih ya jujur baik jujur kita.
itu amalakan surah Al-Qadar. Bila mengamalkan surah Al-Qadar ini dianugerahi Allah, orang itu ucapannya selalu terbimbing dalam kebaikan. Inna anzalna, handap aja, pendek aja itu. Inna anzalnahu fi lailatin, kita biasa Ramadan yang baca tuh Al-Qadar. Dibaca sering, daripada bernyanyi mending baca itu ya. Kalau kan ada orang tuh bernyanyi-nyanyi, kalau bakasidah ini lain bernyanyi, bersalawat namanya. Ada orang tuh bernyanyi-nyanyi. Mending baca-baca Quran, lisannya, lidahnya bersalawat ya bagus aja juga kayak gitu. Usahakan lidah kita nih selalu keluar kalimat-kalimat thayyibah. Ulun tuh guru Jailani Mawardi yang di anu tuh ulun parak kancak kada sekali dua tuh kumpul sidin. Pimpinan pondok pesantren saya Muhammad Arsad Al-Banjari kilo 19 yang di Balikpapan tuh kan. Sebelum Idin tuh kan memimpinnya tuh Abuya Sarwani Juhri kan. Ya Haji Sarwani Juhri Balikpapan. Ulun yati montong sidin tuh rancak taparak sering dekat gitu nah, rancak artinya sering dekat begerak terus mulut sidin tuh. Bebacaan terus rupanya sidin tuh amalan sidin seorang berkisah sehari ini membaca Quran 10 juz. Idin hafal Quran bang bila gaib. Amalan beliau sehari itu 10 juz, semalam tuh 10 juz di sidin baca Quran. Kada melihat sidin ahli Quran memang. Guru Jailani, Kiai Haji Jailani Mawardi, dan sanak sidin Kiai Haji Muhammad Dun. Sidin itu sekeluargaan ya dengan Kiai Haji Mahmud Sarakawi, yang guru Mahmud yang mengaji nang bergerak-gerak awaknya itu sekeluargaan sih dia. Kuitan sidin kan Mawardi, Haji Mawardi itu dengan kuitan guru Sarwani Juhri itu bedang sanak. Jadi kapunaan oleh Abuya. Kan kuitan bedang sanak. Kalau sidin bisa bopo ya anak kemanakan kan. Anak kemanakan, jadi anak kemanakan oleh Abuya kayak itu nah. Ya Haji Mahmud Sarkawi kan. Nah Mahmud Sarkawi itu kuitan sidin tuh Sarkawi, Haji Sarkawi. Kuitan guru Jailani itu di Mawardi bedang sanak, nah bisa bopo. Kalau Abuya bedang sanak on bubuhan Haji Mawardi segila Sarkawi itu. Jadi bubuhannya itu kapunaan oleh Abuya. Makanya di Al-Banjari itu keturunan sidin itu keturunan Kelampayan. Kampung daerah Sungai Gempa, Marabahan di Banjar sana. Campur Dayak Pakumpai. Dayak Pakumpai itu di Long Iram nih banyak kan. Nah, jadi di Long Iram itu ada pekuburan Haji Muhammad Napis. Ada Haji Muhammad Napis. Nah, kuburan sidin tuh tokoh agama orang Bahari di situ. Sidin tuh basapu anu masih ada tarait itu sampean lah. Terhubung, tersambung keluarga lawan bubuhan. Ya, bila juriat balik juriat Marabahan ke Kelampayan tuh ada tuh sambungannya bubuhan Haji Abdus Samad, bubuhan Guru Bawai, Guru Si Bawaihi itu nah. Masuk kayak Guru Danau itu sama tuh dengan Abuya itu sepupu 2 kali sidin paninian balang sana. Kalau sepupu sekali kan orang tua tuh saudara, kalau paninian 2 kali. Kalau pada tuan 3 kali berarti. Nah, seterusnya lagi. Kalau kita nih sepupu Bejongkalak. Sepupu Bejongkalak. Jauh benar artinya Bejongkalak tuh. Nah, sampai mana tadi? Nah, amalan inna anzalna dibaca, inna anzalna. Kakanakan tuh bagus dibacakan. Pernah ulun sampaikan tiupakan kata telinganya. Kakanakan. Nang terkhusus habis lahir bang. Orang nang membacakan dengan anak-anak yang baru lahir dengan surah Al-Qadar. Insya Allah dia akan dijaga daripada berzina. Bacakan itu. Biasanya pernah juga ulun sampaikan hendak betasmiyah rajin si guru ini babawaan, ayo kita sama-sama membacakan surah Al-Qadar untuk ini anak. Banyak nama bacakan. Karena undangannya banyak kan. Betasmihan itu tadi. Kadang kalau ada membacakan, namun gak ada membacakan, gak ada surungi orang kambing akikoh. Wa in aratal ikhlasa fi jamil ahwalik. Dan jika kalian hendak diberi keikhlasan pada semua ahwal keadaan engkau,
maka perbanyak oleh kalian daripada membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Orang yang mengamalkan Al-Ikhlas akan dianugerahkan oleh Allah di dalam dirinya itu nanti keikhlasan hingga aja ikhlas terus ikhlas. Kan ikhlas itu di hati kan, di hati. Kata Allah, ikhlas itu rahasia hambaku dengan aku. Hanya aku berikan keikhlasan itu kepada hamba-hamba yang aku cintai, yang aku pilih. Jadi di hati masing-masing tuh lain-lain tuh keikhlasan tuh beda-beda, beda orang, beda keikhlasan gitu. Nah, supaya diberi Allah keikhlasan itu amalkan surah Al-Ikhlas. Bahkan dikatakan barang siapa yang membaca Al-Ikhlas sampai 1000 kali walaupun dicicil dalam seumur hidupnya, karena lahu pidaan minan nar, baginya itu akan menjadi tebusan daripada api neraka. Jadi Al-Ikhlas ini dicicil dalam seumur hidup sampai kira-kira kita ini berapa hari berapa kali kira-kira sehari ini membaca Al-Ikhlas. Kalikan berapa hari, kalikan sekian umur kita, cukupkah kira-kira 1000 kali deh. Han kayak itu, bilainya sampai 1000 kali, ini akan menjadi tebusan bagi orang itu dari api neraka. Ada tuh kutipan ceramah daripada Guru Bahit, ada tuh tentang masalah Al-Ikhlas tuh. Dan apabila orang garing, sakit, garing banget pulang. Kalau garing biasa aja kan umum aja, nih garing banget. Suruh membaca Al-Ikhlas 41 kali. 41 kali. Nang garing yang sakit tadi suruh membaca, bukan yang kita yang sehat. Ini membaca akan nggak ada. Kada kau aja membacanya garing. Masa kada kau aja, bisa aja. Misalnya orang ini sakit, suruh baca Al-Ikhlas 41 kali. Supaya apa? Supaya untuk kesembuhan. Bilanya kada sembuh, parak dah tuh berarti. Iya, wujud. Jadi ulun beingat pernah garing ulun. Manusia tuh pasti pernah sakit manusia tuh. Yang ada pernah sakit tuh Firaun mah ya kalau pasti biar kayak apa aja pernah sakit. Firaun tuh gara-gara kada pernah sakit tuh mengaku Tuhan. Mun masih sakit tuh hamba namanya. Firaun tuh kurang apa mengaku Tuhan, ujung-ujungnya mati juga ya kalau. Jadi manusia ini sebelum kita nih jauh-jauh hari ada yang pina congkak itu ada sudah. Kurang apa? Firaun tuh mengaku Tuhan saking haratnya. Ada raja yang harat benar, yang zalim benar. Ya, Namrud musuh Nabi Ibrahim. Ada orang sugih nang congkak benar siapa? Karun, matian juga. Habis matian beretaan. Nang kita ini kan ada napa-napa bubuhannya, anak beheret juga lah. Sugih kayak Karun juga. Ya kalau, nang harat jagau apa segala macam kada kayak Firaun juga. Dia jadi raja, anggaplah sekarang jadi pemerintahan pina beheret harat kada kayak Raja Namrud juga. Tuh nang dahulu tuh matian juga. Sekarang giliran kita ada napa-napanya anak beheret juga. Nah, kalau pang marasa bena, wah aku nih hebat aku nih. Mana hebatnya dengan Karun, masih harat Karun juga. Mana hebatnya dengan Namrud, Haman, bubuhan keluargaan bubuhannya nang dahulu tuh masih hebat buhannya juga, iya matian juga. Jadi sehebat apapun, sekuat apapun, kalau masih kedudukannya manusia, matian beretaan. Jangan tapi hendak nang pinano, garing ulun. Sakit. Ingat ulun, julun baca Al-Ikhlas sampai 40 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mandakannya sehat, alhamdulillah jadi mati. Ya pilih yang ada sehat tuh bahaya tuh. Atau pernah jo ulun sampaikan orang sakit menahun, artinya lama sudah sakit, itu bacakan surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd dengan orang itu nah. Itu antara dua aja. Niatakan antara, tapi jangan dipadehi malah supaya kamu cepat mati, jangan, kada boleh. Kalau misalnya ada orang sakit diilangi, aku bacakan surah Ar-Ra'd lah ya. Supaya biar cepat nanti. Jangan niatakan untuk terbaik ya. Artinya kalau memang disihatakan Allah, ya Allah juga menyihatakannya. Kalau
Kalau memangnya sudah habis umurnya ya meninggal namanya. Nah itu. Nah jadi kalau hendak tadi diberikan Tuhan keikhlasan, amaliahkan al-ikhlas. Kalau hendak menjadi tebusan bagi api neraka, sampai 1000 baca, walaupun dicicil boleh, cicil. Kemudian wa in aradta taisar rizki fa aksir min qiraati qul a'udzu falak. Dan jika menghendaki akan kemudahan rezeki. Nah, ini akur kita beritaan nih. Kayaknya bersemangat Bang Badanang di atas ya kalau supaya mudah rezeki. Ini bersemangat sedikit pada yang di atas tadi. Nah, di atas tadi supaya bujur, supaya diberikan keikhlasan. Masih kalau ini supaya mudah rezeki. Memang kata Imam Sufyan As-Sauri, al-mal fi hadzal zaman silahul lil mu'min, silahul mu'min. Al-mal fi hadzal zaman silahul mu'min. Bermula harta pada ini zaman, pada ini masa itu diumpamakan pedang bagi orang beriman. Artinya kita perlu harta. Sekarang nih kita perlu harta. Cuma harta kita ini mudahan menolong gesan ibadah, itu aja. Jadi dikatakan itu di zaman Imam Sufyan Sauri sudah kayak gitu. Beliau ngomong, Imam Sufyan Sauri bersuara ngomong, kata beliau, al-mal fi hadzal zaman silahul mu'min. Bermula harta pada ini masa kita, apalagi kita nih sekarang nih perlu harta itu, duit itu perlu kita. Tapi gasan beribadat, maksudnya jangan gasan yang kada bagus, gasan yang baik-baik duit itu, supaya nanti nyaman mempertanggungjawabkannya. Harta halaluhu hisab, haramuhu iqab. Harta yang halal gin dipertanggungjawabkan, tapi kalau pertanggungjawabannya yang baik, mudah, nyaman. Kalau yang enggak, nah ini bahaya ini. Bahaya. Imam Asy-Syatibi mengatakan, dikatakan beliau tidak mengapa meskipun orang alim, apalagi orang alim, mimalin wajahin, daripada harta dan pangkat jabatan, asal alim. Alim berdahulu, hendak jadi pejabat, bagus alim berdahulu berilmu. Jadi umpama jadi pejabat, bagus pejabatnya. Amun pejabat di akhir zaman, itu kena hadis Nabi, bisa sebahagian aja Pang lah. Sebahagian, kada semuanya Pang, sebahagian. Nabi mengatakan, akhir zaman ya firruna minal ulama. Karena gara-gara ya firruna minal ulama, ditimpakan Tuhan musibah. Di antara musibahnya, yusallitullahu sultanan zaliman, pejabatnya banyak zalim. Asalnya tadi ya firruna minal ulama, tadi kada beilmu agamanya, kada lari dari ulama. Artinya kada belajar kan, lari dari ulama itu artinya tidak belajar ilmu agama. Imbahnya jadi pejabat, ditimpa akan Tuhan karena pejabatnya tuh menjadi sultanan zaliman karena kada beilmu. Kalau beilmu, nah tak aman sedikit kalau beilmu. Kalau kada beilmu itu. Jadi kata Imam Asy-Syatibi, kada masalah juga orang alim tuh biar jadi pejabat. Asa alim dahulu, amannya kada alim itu gin hara-hara hati. Hara-hara itu artinya apa? Takut-takut kayak itu nah. Akhirnya bisa maaf-maaf aja. Zalim nanti korupsi apa segala macam. Duit orang diambili. Kalau manusia tuh bersyukur aja, kada mungkin itu gara-gara kata makan, gara-gara kasarakahan, gara-gara karakusan itu. Tamak dan sarakus yang kada bersyukur banyaknya sudah, kayak apa lagi. Mungkin maaf-maaf misalnya, wah ada apa-apanya dibanding harta kita. Sabuting jamnya aja gin kita kalah. Sabuting jam belasan miliar. Asa di luar akal ulun mendengar. Ya jamnya aja 11 miliar. Apa kayak apa kurang bersedekah jadi diambil orang. Bepaksaan. Coba bersedekah banyak-banyak. Iya. Cuma jadi pelajaran lah yang kayak itu tuh, jadi pelajaran lah. Tapi pulang mau mengambil ampun orang tak apa kada boleh. Ini kalau di zaman Nabi itu ada namanya harta apa namanya, yang orang ganimah, kan ya, harta ganimah. Harta ganimah tuh di zaman Nabi itu bila bakalahi kalahnya boleh diambil hartanya dengan orang yang
bukan muslim tuh, yang apa Quraisy, kafir Quraisy berkelahi dengan orang Islam, berperang. Kalah, boleh dijarah, diambil. Inya kalah, diambili alat parangnya. Wah, Baheri ingat lagi kakanakan main bepantau. Taulah bepantau kertas rokok. Ulun ingat, ulun Baheri kayak itu bisa ulun. Kertas rokok Panamas Baheri. Mungkin pian tahu ada nama rokok Panamas, Bukur Mas, Kristal, ada Baheri nama rokok itu. Sami kotak, ada juga kacang bayi, ada Baheri itu. Nang seusia ulun insya Allah tahu tuh rokok itu. Jadi kotak-kotaknya tuh diambili, kalau nya dibuang orang juga boleh, hai. Bepantau. Kalah diambil kan? Kalah. Bepantau kayu aja. Itu sabujurannya kalau hitung-hitung ada bermanfaat Jepang itu permainan. Cuma ya itulah namanya kakanakan kan ala kulihal. Nah, ulun bepantau beri main gelang karet, ulun bisa juga main ingka-ingkaan beri. Kakanak juga beri ya, kalau ada kayak malaikat bang kan dia tahu dia apa-apa. Iya, kakanak juga main ingkaan, biar ingkaan, main bola kaste. Jadi ya kalah orangnya dipantau. Ya Allah. Tapi yo kadeda bang itulah nyemar aju kak anak ini. Memantau ke orangnya hanya habis kayak suku. Ya Allah. Untung juga leh ada beisi paguruan baheri jakanya guru tuh kadeda istilah sekolah kita nih sekolah kan. Gara-gara sekolah tuh lalu dari pendidikan ilmu itu tahu ini baik ini kada. Nah sabab itu tuh nah. Coba mungkin dahulu kada be ilmu jadi napa kita, wallahu alam. Kalau ndak berilmu ndak tahu apa-apa kan, jadi apa? Nah, kada tahu, jadi kita bersyukur banget alhamdulillah. Ada bisi paguruan bahari nang malajari kita kayak itu nah. Jadi guru, kada boleh ini, kada bagus ini, salah ini. Coba kan ada madeh kayak gitu. Orang tua ndak ada. Orang tua ndak ada. Saya dulu waktu kecil orang tua maksud orang tua laki sudah ndak ada. Makanya sekolah tuh sambil kerja, ndak maksimal dapat ilmu. Ulun merasa ulun ini kada maksimal berisi ilmu, baca kitab ndak terlalu bisa. Ilmu alat bahasa Arab, nahwunya, sarabnya, lugatnya, arutnya, praitnya kada, tapi jaka istilah itu kada, jaka istilah banyu itu mungkin seperberapa aja, ada sedikit-sedikit, saraba sedikit. Ndak maksimal kayak itu nah. Tapi berkah guru-guru alhamdulillah, keberkahan aja lah ada sambil dia amalkan. Nah yang setahunya ilmu kita nih nah, ilmu yang kita punya ini kalau diamalkan nanti diberi Allah ilmu yang tidak ada. Man amila bima alima, orang yang mengamalkan yang inya sudah mengetahui, diamalkan yang sudah diketahui. Warathahullahu ilma malam ya'lam, nanti diberi Allah ilmu yang belum diketahuinya. Asalnya pinanu tang adanya mana aja bisa aja, bagus aja kayak itu. Nah itu ilmu pemberian Allah langsung, atau dikatakan dengan ilmu laduni. Hendak mendapat ilmu laduni itu ilmu yang ada di dalam diri kita tuh pakai dulu, amalkan dulu. Itu bisa diberi Allah ilmu laduni itu. Nah itu. Jadi kalau hendak mudah rezeki, nah kalau kita mudah rezeki ini nyaman, banyak berisi rezeki, anak beribadat tanang, niatakan gitu toh. Ya Allah, mudahan murah rezeki, nyaman sembahyang berjamaah, nyaman menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu perlu itu. Nah, amalakan qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Amalakan itu. Kemudian wa in aradtas salamah minasyarri, dan jika menghendaki keselamatan daripada kejahatan, termasuk ini penghalat, benteng, maka perbanyak kita nih, perbanyak daripada membaca min qiraat wajal binas. Anas, qul a'udzu birabbinas malikin nas. Ini amalan supaya jangan berwas-was hidup. Qul a'udzu birabbinas ini. Makanya sebelum sholat itu bisa dibaca tuh. Sebelum sholat kan sering kita mendengar membaca surah An-Nas. Atau dengan kata lain kol-kol nih. Kol-kol kan kolojul palak, kolojul binas. Mu'awwidhatain, dua perlindungan. Nah, hendak sembahyang itu kami dulu pernah mendengar Kiai Haji Fadli di Martapura
Sidin tuh imam suruhan oleh guru sekumpul di Langgar Darul Aman Keraton untuk maghrib isya subuh. Kalau zuhur asar almarhum guru Supyan yang mendiami rumah di Keraton, rumah almarhum guru sekumpul yang kembar ulin 2 itu nah. Ulun kan sholatnya di situ terus bahari karena nyiwanya di situ di antara perbatasan Pasayangan dengan Keraton di dekat makam Kiai Haji Salman Jamaluddin. Saat ada situ tuan guru digelari dengan Salman Tabib karena beliau itu bisa kalau bahasa Banjar bata tambaan. Anak Sidin itu guru Udin itu bisa aja merajah-rajah orang, mawapak-wapak orang. Wapak apa? Wapak mahabbah. Mandi mahabbah supaya disenangi orang. Mandi ke situ. Kain kuning dilepisi. Kada salah pang mandi mah kan. Mandinya itu ada doa-doanya. Nah, itu baudo suruh Sidin baudo. Tapi lalakian khusus lalakian lah kada menyalah apa kalau lalakian bebinian mandi lalakian mah mandi bah salah ini pada syariat kada boleh ya lalakian khusus lalakian ini yang bujur syariatnya tuh gitu. Nah hadap kiblat ada juga mandi taguh itu di Loktabat itu bahari ingat ulun kada bang lah kalau pian mandi taguh aja nih tes dulu coba habis kamu waduh belakang kawan mandi supaya kebal itu daerah Loktabat Banjarbaru bahari kawan bebawaan jurang hendak jadi jagawan sama kawan ini mandi taguh supaya kebal memang mbah mandi langsung dites ceritanya tuh kawan tuh bercerita ada kawan orang rantau bahari ini orang rantau ini dasar pina tamahing sedikit nggih apian rantau kah nah ya tuh nah, kandangan juga ulun kandangan juga pian arwah datu kandangan ulun di jalan Gambah dalam masih banyak keluarga ulun di Taniran gitu di pihak arwah abah kandangan ulun cuma tak masuk kandangan yang takutan tapi nah, kayak itu lain kandangan wani lain ini ada kandangan yang berani ada ulun nih kandangan yang takutan yang penakut juga kandangannya jadi kandangan asalnya bahari ulun berdiam di Babirik tuh lantaran bahuma aja kuitan bahari becari iwak bahuma bahari jadi berdiam di Babirik di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai sambetannya kan tuh. Jadi amalakan tadi Kolojor Binas lalu guru Padli tadi ceritanya ulun sering beliau itu sebelum sholat waktu berdiri takbiratul ihram tuh nah kan baca-baca tuh Kolojor Binas tahu semua insyaallah dan terus beliau membaca doa Nabi Ibrahim Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ini doa ujar Sidin diamalkan ketika mau takbiratul ihram dibaca Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a di surah Ibrahim ini ulun pada kanon pian mun pian nama amalakan sah-sah aja sudah dikasih tahu tuh ya udah supaya anak turunan kita ini nanti mau sembahyang nya ada kakak anak tuh kada mau sembahyang kada mau ndak mau sholat anak itu jangan sampai kayak itu artinya supaya anak-anak keturunan kita nih kada tapi susah sembahyang tuh nah disuruh juga bang cuma mau kayak itu nah mau kada disuruh inya bisa selantur-lanturnya selayar-layaunya kan tuh jadi suruh ya sembahyang pina nyaman aja menyuruh mau inya walaupun bisa menawar juga kaina dulu jinya karena waktu sholat panjang tadi kaina dulu aja kada apa dulu yang penting mau dulu nya ada yang kada mau naudzubillah lah naudzubillah kalau ada anak turunan kita kada bisa sembayangan kada sembahyang lalu jangan sampai kenapa karena termasuk dosa yang paling besar itu meninggalkan sembahyang secara sengaja di rumah tuh kalau ada orang sengaja meninggalkan sembahyang itu ditarik keberkahan di rumah itu dan penyebab turunnya bala ke rumah itu umpama di rumah di sarumahan kita tuh ada nang kada sembahyang itu penyebab turunnya bala mbahnya bang jak ada dapat bala aku aja berpuluh tahun deh anakku kada sembahyang tuh bala ganal pada bala lagi iya kada sembahyang tuh termasuk bala nang ganal benar deh apalagi nang bala nang kadinya bala keguguran nyiro aja bang ada
Kaguguran nyiro mati kan ditulak akal. Tapi mun sampai umur kenapa tahu pian nyiro lah. Nampan, nampan terbuat dari rotan itu nyiro. Kalau nampan terbuat dari plastik, ya nampan dari plastik. Banjar tuh ada nyiro namanya, nyiro. Dari rotan kan di ayam, gasan manu beras. Beras karena dulu beras tuh ada antah, antah tuh kalau bahasa apa ya? Apa ya? Ya padinya itu nah yang belum bersih itu kan ditampi bahari. Karena bahari itu kalau masih untung, ulun ingat lagi halus tuh orang tua tuh penggilingan jauh dari kampung, dari rumah, beras tuh malah ditumbuk, dilasung. Baru ditampi dengan nampan terbuat dari rotan tadi. Itu dimakan-akan, bagus. Anu kadang-kadang belum terkupas banget lagi kelupusannya itu dimasak deh. Bagus padahal itu. Gena-gena lah awak ini ya Allah. Kuat-kuat tenaga. Itu jadi makan talipok ya. Ada kan talipok buah teratai itu yang dibikin cincin itu nah. Bikin cincin. Ini cincin dari beras, tepung beras ada, dari itu ada. Itu termasuk langka itu. Jadi kita ini bersyukur banget wah ini. Makanan itu nyaman pada bahari prosesnya sampai memakannya itu nah. Ini nyaman benar ya kalau nyaman benar ini tinggal memakan mah lagi ya kalau ada yang untuk menukarakan jadi paling nyaman sudah tahu bersih. Jadi baca tadilah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa sebelum sholat. Sebelum takbiratul ihram tuh baca itu. Mau sholat surangan, mau sholat sendiri, mau berjamaah, ulun biasa mendengar arwah apa bukan arwah, guru Padli itu masih hidup. Kalau guru Sufyan sudah meninggal, ulun mendengar baca idin, baca beliau terus. Lalu dikasih tahu oleh beliau supaya nanti anak turunan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti mudah untuk melaksanakan sholat itu nah. Nah, enggak ada hafal kena tanyai guru Ustadz Badali nanti cari di surah Ibrahim nah ulun ayatnya ada buka itu Rabbi ja'alni muqimas shalah itu doa Nabi Ibrahim. Nah, ulun menulisakan pulang wah beram deh. Nah, sedikit lagi. Kemudian daripada Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus nafa'anallahu bihi. Di sini dikatakan beliau lidiki sadri antada ayadakal yumna ala syiqqil ayman ayat syiqqil aisar tahta sadri bi usubait wa taqra alam nasalah kasadrak. Nah, bagi orang yang sempit hatinya, anggaplah hati ini apa ya, susah. Kalau orang bahari mengatakan ini bisa dijadikan penarang hati. Lalu caranya menaruh dia itu tadi menaruh tangan yang kanan di nih jihad sebelah kiri. Di sini jihad sebelah kiri, menaruh tangan kanan di jihad sebelah kiri. Di bawah hati nih ya. Bi ini dengan nih telunjuk kan, telunjuk tuh kalau. Kemudian ia membaca alam nasrah laka sadrak supaya hati lembut, lunak, penarang hati. Baca nanti tangan ini pegang di bawah sini. Alam nasrah laka sadrak. Paling sedikit boleh sampai 3 kali habis. Sampai habis tuh nah. Itu sebahagian yang kayak itu. Tapi di sini ada tambahannya lagi. Summa taqul dia membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Nah, ini udah panjang sedikit. Kalau ada alam nasrahnya aja, ada yang mengatakan kayak gitu. Ada bahkan sampai yang mulai memasak itu nah. Nasi yang beras kita memasak tuh membasuh bacakan alam nasrah. Supaya nang memakan tuh hatinya kada-kadep, kada gelap, hatinya terang. Mun hendak terang lagi taguk betrai. Nah, ini begaya aja inilah. Tambahannya aja ini. Itu ulun bercanda aja itu. Supaya diberikan keberkahan makanan tuh baca li'ilafi Quraisyin. Banyaknya sudah amalan keberkahan makanan itu. Sekiranya aja di makanan tuh ada racun, biiznillah dengan berkah surah li'ilafi Quraisyin, maka racun itu ndak bakalan mempan.
ke orang itu sekiranya ada. Jadi di makanan tuh orang tua-tua bahari itu sebelum memakani anak-anak itu dibacakan macam-macam tuh. Dibacakan salawat, dibacakan doa-doa sebelum memakani anak-anaknya tuh nah. Makanya anak-anak orang tua-tua dulu tuh iya nang kita masuk kayak kita nih juga kan. Anak wahih ini lain lagi pulang ya kalau pindah bermudil-mudil pulang kan. Tak salah konsumsi kan. Kalau pindah berloncat-loncat ke atas atap tuh lagi nya. Tuh amalakan baca supaya dapat keberkahan. Bacakan salawat sama tuh. Salawat tuh kan asalnya dari Nabi kan. Pernah terjadi tuh, pernah tuh. Di waktu peperangan Handak. Kamu pernah ulun ceritakan rasanya ini ya. Waktu peperangan Handak kan gotong royong Nabi menggali parit. Menggali parit. Lalu oleh Jabir mendengar parut Nabi berbunyi. Berbunyi apa kalau kita lapar itu? Kakarorok kah? Gelorok-gelorok. Perut kelaparan tuh bunyi kerok-kerok. Ya. Cacing mungkin ngamuk di dalam tuh ya. Nah, lalu oleh Jabir mendengar, ya Allah kasihan Rasulullah kelaparan. Sudah pulang ke rumah Jabir. Lapor dengan bini, ada apa di dapur? Oh ada jenis ini di dapur makanan sedikit, gandum. Ayo sudah, gandum ini nyaman diolah roti. Lempeng ada tahu di zaman itu lempeng. Roti, anggaplah roti canai. Wah nyaman roti canai. Roti Maryam. Lalu kata Jabir ada kambing. Sumbalih kambing. Wah nyaman. Gulai kambing dengan roti canai. Wah mencikok kawan lior ya kalah. Sudah oleh Jabir terhadap istrinya masak roti, bikin roti. Kita mau ngundang Nabi, Nabi kelaparan. Parut sidin berbunyi. Berbunyi keroncongan perut Rasulullah. Makan siang enak. Balik lagi lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nanti makan siangnya di rumah ulun. Nanti ajaki kayaknya orang kekawanan pian nang pian anu bawai. Maksudnya bawai itu kan semuanya bang. Dipilihi lah maksudnya nama-nama pina anu. Kan bisa kan kadang-kadang undangan tuh. Di masjid mau diumumkan undangan ke rumah sama masjidan. Bah tuan rumah keringat dingin. Ada cukup makanan. Tapi sebahagian aja. Bawai. Tapi Nabi itu ceritanya sayang dengan sahabat semua. Langsung Nabi bersuara, ya akhlah hendaknya Nabi. Ya akhlah hendak. Ta'al, sini kita ke rumah Jabir, makanan. Makan roti canai dengan kari kambing. Apa ada yang gotong royong tadi? Ada yang melapas ketajak, ada yang melapas ke cangkul. Hah? Habis gotong royong menggali parit nih persiapan peperangan Khandaq. Ya kan peperangan di zaman Nabi itu banyak, peperangan Hunain, Gazwah namanya. Gazwah Tabuk, Gazwah Hunain, macam-macam. Peperangan Badar, apa segala macam kan? Nah, peperangan Badar. Nah, semua yang gotong royong tadi datang ke rumah Jabir. Apa ada Jabir? Kalas muha. Pucat Jabir. Ah, jamin kada cukup makanan ini. Lalu kata Rasulullah, Jabir, sampaikan kepada istrimu, jangan dikaut dulu. Maksud jangan dikaut itu tahu lah piana. Jangan dianui dulu ke piring. Nanti nunggu aku. Ya Nabi, Nabi yang tukang kaut ceritanya. Tukang kakaut itu Nabi. Bahkan diceritakan di situ Nabi ludahi. Tapi ludah Nabi lah. Nah, ingat itu ludah Nabi. Jangan asal-asal nak meludahi orang. Anu aja ludahi ya kan bang ya anakku nih jangan bisa mengaji. Betapa jutul sidin meludahi. Su'rul mu'min syifa. Su'rul mu'min barakah. Su'rul ulama barakah. Bekas Nabi ini bekas Nabi. Bekas orang alim aja. Tapi lain ulun bang lah. Ulun habisin supaya pinjam minum. Itu ada keberkahan. Bekas makanya bunyinya Karabani kemarin Sidin ceramah tuh ada. Kalau jadi Sidin adakah hadir Karabani ceramah di bawah? Karabani pamangke. Itu bekas orang yang baik-baik tuh minum aja. Guru sekumpul kayak itu. Guru sekumpul itu habis terima tamu, minuman-minuman tamu yang kada habis itu dikumpuli diminum. Ayo sekelas guru sekumpul, kita ini melihat minuman kawan gair. Bekas minuman kawan tuh gair kalau kita. Gair aja mau karoh banyunya aja. Iya, guru sekumpul tuh kayak gitu bila tamu pulang. Karena yang bertamu memang orang-orang soleh.
Inya roh orang baik akan ditemukan dengan orang yang baik. Lalu yang hilang dengan gusu kumpul tuh pada hakikatnya baik gala. Lalu diminum minuman, makanan. Itu ceritanya dikumpul sidin, diminum sidin, banyu bakas tamu itu. Kalau kita ada lah, misalnya ada nabe tamu kayak kita, kada habis minum kita buang mah ya kalau. Padahal akuan kayak ini kadang-kadang kan tamu tuh minum kada habis akuan nih. Tak masuk mubazir kalau dibuang. Diminum kada apa-apa juga. Minum, apalagi tamunya tadi orang baik. Itu termasuk tawaduk itu. Bakas laki, bakas laki. Kalau bini itu nah bakas laki, minum kada apa-apa. Bini bakas laki, laki bakas bini. Makanannya, minumannya, minum aja kada apa-apa kan. Sacangkir berdua makan dua liki bini, kada apa-apa Ada nang gair kadang kalau aja mon ulun biasa kadang-kadang sacangkir sebuting cangkir behupan lawan bini makan karena bini minum kadang ulun minum kada apa-apa nya ada yang gair itu artinya kada mau tadi. Nah, jadi di rumah tuh umpama sebuting aja bisa cangkir mau kada mau ini kalau sebutingannya di rumah bisa cangkir mau kada mau behupan bersamaan itu termasuk bagus itu syurul mukmin syifa syurul mukmin barokah. Nah lalu tadi amalkan itu tadilah ditambahi tapi sekurang-kurangnya tadi alam nasrah. Kalau sini tambahannya ada ini Quran nih di surah Toha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa nawir li galbi warfa li dzikri wa tawili umri bi ta'atik wa ridak bima ja'a bi habibuk wa mustafa Sayyiduna Muhammad SAW. Nah itu baca tambahannya ya sekurang-kurangnya alam nasrah yang di atas tadi. Kenapa itu tak mudah sedikit sama li ilai Quraisy tadi makanan tuh baca akan sebelum dikaut di panci atau di wajan itu bacakan alam nasrah supaya anak-anak kita nama makan diberi keberkahan jadi darah daging yang menggerakkan untuk kebaikan. Bismillah mudahan jadi akal ya kawan itu kan akal yang baik jadi makan Bismillah mudahan jadi akal baik gitu. Mun akal yang ada bagus nah salah akalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangan-larangannya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah, dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat ala tilkannya. Bismillah Nabi walin Nabi Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin Allahumma rzuqna al-ikhlas wa talabil ilmi wa nashr jami'i ta'ah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.